eh, syarat diterimanya amal ya sebagaimana tadi kita sampaikan ya, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya ya, bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian para jamaah, dalam banyak ayat, antum kalau membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu misalkan di ayat itu menjelaskan tentang surga, banyak sekali diiringi dengan ya iman dan amal soleh. Contohnya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan beritakanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Antum kalau membaca ayat-ayat tentang surga, sering kali disebutkan secara bersamaan antara iman dan amal soleh. Ya, antara iman dan amal soleh itu disebutkan bersamaan. Nah, iman merujuk kepada amalan hati, amalan soleh merujuk kepada amalan batin, amalan zahir. Nah, sehingga dalam beramal nggak cukup kalau ingin mendapatkan balasan dalam kehidupan akhir, kita hanya melakukan amalan soleh tanpa amalan hati, tanpa iman, tanpa niat, tanpa ikhlas, tidak mungkin. Kalau ingin dibalas dalam kehidupan akhir. Kalau hanya sekedar gugur kewajiban, khawatirnya dalam kehidupan akhir kita nggak akan mendapatkan balasan. Contohnya gini, dalam hadis Nabi SAW disebutkan man shoma ramadhana imanan wah disaban. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala. Jadi bukan hanya zahirnya dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tapi hatinya ada iman dan mencari pahala. Itu yang akan mendapatkan balasan. Bukankah kita puasa agar dibalas dalam kehidupan akhir? Ya kan? Agar dijauhkan dari neraka. Siapa yang puasa dalam sehari maka wajahnya akan dijauhkan dari neraka. Kemudian akan bisa masuk surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nah, kalau kita puasa tapi tidak mengharapkan itu, ya nggak akan dapat. Kita puasa nggak mengharapkan itu, maka nggak akan dapat. Kita sholat nggak mengharapkan ridho Allah, nggak mengharapkan surganya Allah, nggak takut dari nerakanya Allah, ya nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Ya hanya sekedar gugur kewajiban, nggak akan dapat. Ya eman, ya tadi makanya dalam surat Al-Kahfi tadi, Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Wis sholat, haji, nggak mengharapkan pahala dari Allah, nggak mengharapkan surganya Allah, kurban, tidak mengharapkan ya binatang kurbannya diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni, tidak mengharapkan itu sebagai tunggangannya dalam kehidupan akhir nanti, ya sudah, nggak dapat apa-apa dalam kehidupan akhir. Ngoten nggih, Allah taala bisawab.